Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan kejang demam. Nah, waktu yang saya butuhkan sekitar 10-15 menit ke depan untuk menjelaskan terkait dengan apa itu kejang demam, lalu penyebab dari kejang demam, dan tanda gejala dari kejang demam, bahkan upaya apa yang harus kita lakukan ketika anak mengalami kejang demam. Nah, langsung saja. Yang pertama itu terkait dengan pengertian kejang demam. Kejang demam merupakan kelainan neurologis yang paling sering dijumpai pada anak, terutama pada golongan anak pada usia 6 bulan sampai 4 tahun. Nah, hampir 3% dari yang berumur di bawah 5 tahun pernah menderita kejang demam. Nah, kejang demam sendiri itu merupakan akibat dari pembebasan listrik yang tidak terkontrol dari sel saraf korteks cerebral yang ditandai dengan serangan secara tiba-tiba. Terjadi gangguan kesadaran ringan, aktivitas motorik, atau gangguan fenomena sensori. Nah, untuk penyebab dari kejang demam itu sendiri itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada dari obat-obatan seperti racun, alkohol, obat yang diminum terlalu berlebihan atau kelebihan dosis seperti itu. Kemudian ketidakseimbangan kimiawi. Nah, ini seperti hiperkalemia, hipoglikemia, dan asidosis. Nah, yang ketiga itu ada demamnya itu sendiri. Nah, paling sering itu terjadi pada anak balita. Jadi ketika suhu tubuh anak balita di atas 38 derajat Celcius itu juga dapat menyebabkan kejang demam. Kemudian ada patologis otak. Nah, akibat dari cedera kepala, trauma, infeksi, dan peningkatan TIK. Lalu eklamsia seperti hipertensi prenatal, kemudian toksemia gravidarium. Nah, ada idiopatik. Nah, untuk idiopatik ini sendiri penyebabnya belum diketahui. Lalu untuk kejang demam ini sendiri mempunyai dua klasifikasi. Yang pertama itu ada kejang parsial. Nah, kejang parsial ini pula dibagi lagi menjadi kedua, ada kejang parsial secara sederhana. Nah, kesadaran pada kejang parsial sederhana ini, kesadaran itu tidak terganggu. Nah, namun memiliki tanda-tanda seperti motorik, kedutan pada wajah, kemudian tangan atau salah satu sisi tubuh itu umumnya gerakan setiap kejang sama, kemudian tanda atau gejala otomik, muntah, berkeringat, muka merah, dan dilatasi pupil. Kemudian untuk kejang parsial kompleks itu terdapat gangguan kesadaran. Nah, walaupun pada awalnya itu sebagian kejang parsial sederhana. Kemudian dapat mencakup otomatisme atau gerakan otomatik. Nah, itu mengecap-ngecap bibir, mengunyah, lalu gerakan mencongkel yang berulang-ulang pada tangan dan gerakan lainnya. Nah, lalu ada tatapan itu lebih terpaku seperti itu. Nah, untuk kejang umum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kejang tonik. Kejang ini biasanya terdapat pada bayi baru lahir dengan berat badan rendah dengan masa kehamilan itu kurang dari 34 minggu atau dia prematur. Nah, dan ada komplikasi prenatal berat. Bentuk klinis dari kejang ini itu berupa pergerakan tonik atau ekstremitas atau pergerakan tonik umum dengan ekstensi lengan dan tungkai yang menyerupai deserbrasi atau ekstensi tungkai dan fleksi lengan bawah dengan bentuk dekortikasi. Lalu ada kejang klonik, itu dapat berbentuk vokal, unilateral, bilateral dengan permulaan vokal dan multivokal yang berpindah-pindah. Nah, bentuk klinis kejang klonik vokal itu berlangsung 1-3 detik. Terlokalisasi dengan baik dan tidak disertai dengan gangguan kesadaran dan biasanya tidak diikuti oleh fase tonik. Lalu ada kejang mioklonik. Nah, untuk kejang mioklonik ini gambaran klinisnya yang terlihat adalah gerakan ekstensi dan fleksi lengan atau keempat anggota yang berulang dan terjadinya begitu cepat seperti itu. Nah, kejang ini merupakan pertanda dari kerusakan susunan saraf pusat yang luas dan hebat seperti itu. Biasanya ini disebabkan karena untuk kejang mioklonik ini kan adanya trauma atau cedera kepala yang begitu berat. Lalu untuk manifestasi klinis atau tanda gejala dari demam itu sendiri, itu biasanya serangan kejang itu terjadi 24 jam pertama sewaktu demam. Jadi dia itu akan bersifatnya berulang, singkat, dengan sifat bangkitan dapat berbentuk mulai dari tonik, klonik, vokal, atau akinetik. Nah, gitu. Umumnya kejang ini akan berhenti secara sendiri. Kemudian itu
durasi kejang itu bervariasi, dapat berlangsung beberapa menit sampai lebih dari 30 menit, itu tergantung pada jenis kejangnya itu sendiri. Nah, sedangkan untuk frekuensinya itu sendiri dapat kurang dari 4 kali dalam 1 tahun sampai lebih dari 2 kali dalam sehari. Nah, pada kejang demam kompleks tadi kan kita sudah membahas tentang kejang demam kompleks. Nah, frekuensinya itu dapat lebih dari 4 kali dalam sehari dan kejangnya itu berlangsung lebih dari 30 menit. Jadi dalam satu kali itu bisa berlangsung selama 30 menit. Nah, gejala umumnya atau gejala lain yang dapat terjadi pada demam kejang ini yaitu demam. Nah, itu terutama dalam demam tinggi atau kenaikan suhu tubuh yang terjadi secara tiba-tiba, terutama pada balita. Kemudian pingsan yang berlangsung selama 30 detik sampai 55 menit. Kemudian postur tonik. Nah, yaitu kontraksi dan kekakuan otot yang menyeluruh, biasanya berlangsung selama 10 sampai 20 detik. Kemudian gerakan klonik, yaitu kontraksi dan relaksasi otot yang kuat dan berirama. Nah, biasanya ini berlangsung selama 1 sampai 2 menit. Lalu lidah atau pipinya tergigit dan gigi atau rahangnya terkatup rapat. Inkontensia. Nah, biasanya itu pada anak balita juga akan ketika dia mengalami kejang itu akan mengompol. Langsung gangguan pernafasan. Karena biasanya ketika orang yang mengalami kejang itu lidahnya akan tertutup ke bagian belakang dan akan menutup jalan nafas, akan mengganggu pernafasan, bahkan dapat menyebabkan henti nafas. Begitu. Nah, setelah mengalami kejang, itu biasanya akan kembali sadar dalam waktu beberapa menit atau tertidur selama 1 jam atau lebih. Nah, lalu terjadi amnesia, dia tidak ingat apa yang telah terjadi kepada dirinya. Kemudian dia merasa ngantuk dan ada juga beberapa yang mengalami linglung. Nah, komplikasi apa sih yang akan terjadi apabila kejang ini tidak segera ditangani? Yang pertama itu ada komplikasi terkait dengan kejang berulang. Jadi, biasanya anak yang sudah mengalami kejang demam itu akan mengalami kejang demam yang berulang. Kemudian ada epilepsi, lalu hemiparese, dan gangguan mental. Gangguan mental bukan gangguan belajar seperti itu. Nah, terkait dengan upaya penanganan kejang demam, itu apa sih yang bisa kita lakukan ketika anak itu mengalami kejang demam? Sikap yang kita hadapi terkait anak yang mengalami kejang demam, yang pertama, yang pasti kita tidak boleh panik. Jadi kita tidak boleh panik terlebih dahulu, kita harus menenangkan diri kita dulu agar kita dapat mengerjakan atau dapat menyelesaikan masalah itu dengan tepat. Nah, yang kedua, lindungi anak dari kemungkinan kecelakaan dan meletakkan anak pada dasar yang lembut seperti kasur, begitu. Kemudian tempatkan badan dan kepala anak dalam posisi miring, karena apabila biasanya anak yang mengalami kejang demam itu kan disertai dengan muntah. Jadi kalau misalnya dia posisinya telentang, itu dapat menutup jalan nafas. Jadi usahakan miring untuk membuang muntahnya itu. Kemudian jangan menekan atau menahan gerakan kejang yang sedang terjadi. Jadi ketika anak sedang mengalami kejang, justru ibu menahan gerakannya itu jangan, karena biarkan saja anak mengalami kejang, tapi usahakan untuk memiringkan badannya. Kemudian tuh jangan memasukkan jari atau alat-alat apapun itu ke dalam mulut anak. Dan jangan memberikan obat melalui mulut anak. Jadi ketika anak mengalami kejang, bila akan memberikan obat, itu dapat diberikan obat diazepam rektal yang diberikan melalui dubur gitu. Jadi jangan melalui mulut. Takutnya ketika diberikan obat melalui mulut, anak tidak dapat menelan, justru anak malah tersedak dan akan menutup jalan nafas. Kemudian itu jangan membasahi anak dengan air dingin. Jadi usahakan untuk melap anak menggunakan kompres air hangat. Lalu catat lamanya kejang. Jadi ketika kejang itu sudah lebih dari 5 menit, itu segera antar ke rumah sakit untuk dikonsultasikan. Kemudian untuk mengetahui apa sih pemicu dari kejang demamnya itu sendiri gitu. Nah, mungkin itu yang dapat kita bahas untuk terkait dengan upaya kita terkait penanganan kita pada anak yang mengalami kejang demam. Kemudian untuk mencegah kejang demam yang secara berulang itu sendiri, itu kita dapat mengetahui dulu apa sih penyebab kejang demamnya, lalu mengobatinya. Seperti kalau misalnya anaknya itu ternyata mengalami kejang demam karena infeksi, berarti kita harus mengobati infeksinya agar tidak terjadi kejang berulang. Kemudian
kita juga harus ikut banyak mengetahui tentang pendidikan kesehatan terkait dengan kejang demam itu sendiri. Kemudian tersedianya obat penurun panas itu sesuai dengan resep. Lalu tersedianya alat pengukur, jadi ketika anak sudah mengalami demam, kemudian suhu tubuhnya sudah cukup meningkat, itu segera diberikan obat untuk penurun panas sendiri. Kemudian itu ketika anak sudah mengalami demam, itu juga bisa dilakukan kompres hangat. Jadi dilakukan kompres hangat pada nadi-nadi besar seperti lipatan leher, ketiak, dan lipatan paha. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan kepada ibu dan teman-teman semua. Semoga terkait dengan informasi kejang demam ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.